Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arinda Lilia Dinita, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas kasus yang sedang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Kasus ini bukan hanya viral di media sosial, tetapi juga melibatkan orang yang seharusnya menjadi sosok terpercaya, yakni seorang dokter. Yap, kita akan membahas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, yang pada tahun 2025 divonis 11 tahun penjara dan restitusi terhadap korban. Kami lanjutkan liputan 6 pagi. Polda Jabar ungkap adanya korban baru dalam kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Ya, namun sejauh ini belum ada laporan resmi dari para korban. Polisi menangkap oknum dokter residen program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran lantaran diduga mencabuli keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia ditangkap atas laporan korban FH dengan sangkaan melakukan tindakan kekerasan seksual. Pada tahun 2025, seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dinyatakan telah melakukan kekerasan seksual terhadap pasien wanita ketika sedang melakukan pemeriksaan medis. Kasus ini kemudian dilaporkan, diproses, viral di media sosial, dan pelaku dijatuhi hukuman vonis 11 tahun penjara ditambah restitusi sekitar 137 juta rupiah. Sekarang kita masuk pada perspektif hukum pidana Islam. Dalam Islam, kekerasan seksual merupakan salah satu kategori jarimah yang pada kasus ini karena tindakannya berupa pelecehan atau eksploitasi seksual tanpa persetubuhan, maka kasus ini termasuk dalam kategori jarimah takzir. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis yang relevan dengan kasus kali ini. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika kadzabna 'ala bani Israila annahu ma qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Selain itu, ada hadis yang berbunyi, La dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, karena kasus ini termasuk dalam kategori jarimah takzir, maka sanksinya dikembalikan kepada hakim sesuai kemaslahatannya. Hukumannya itu bisa berupa penjara, cambuk, denda, pencabutan hak profesi, pengasingan, atau kombinasi dari beberapa bentuk. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah adanya pengulangan. Pada konteks ini, vonis 11 tahun penjara di hukum positif bisa dianggap sebagai takzir modern yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan. Selain itu, penyalahgunaan jabatan juga termasuk dalam kategori jarimah, yang pada kasus ini pelaku telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai dokter dan melakukan tindakan tidak bermoral kepada pasien yang sedang rentan.
Dalam Islam, khianah merupakan dosa besar dan bisa menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi. Nah, kesimpulannya teman-teman, kasus kekerasan yang dilakukan oleh dokter di RSHS Bandung bukan hanya termasuk tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga termasuk kategori jarimah takzir dalam hukum pidana Islam. Dalil dari Al-Quran dan hadis juga telah menegaskan bahwa menjaga kehormatan manusia adalah prinsip yang utama, dan pelanggaran terhadap kehormatan manusia merupakan suatu kriminalitas yang berat. Dalam hukum pidana Islam, pelaku dapat dijatuhi hukuman takzir sesuai kemaslahatan. Vonis 11 tahun penjara di Indonesia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk hukuman takzir yang modern. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, mudah dipahami, dan bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita memahami keadilan dalam perspektif hukum Islam. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.